Namaku Bima. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di kaki Gunung Lanjari. Desa ini tidak besar, tapi dikelilingi oleh pemandangan yang indah sekaligus menyeramkan. Di siang hari, angin gunung membawa bau tanah basah yang segar dan suara burung-burung liar mengisi udara. Tapi ketika malam tiba, suasananya berubah. Udara menjadi lebih dingin, kabut turun perlahan dari puncak, dan pepohonan mulai mengeluarkan suara aneh saat ditiup angin. Suara itu bukan seperti dedaunan biasa yang bergesekan, lebih mirip bisikan panjang, seolah ada yang sedang berbicara. Dari Kayohan Gunung Lanjari sendiri terkenal sebagai tempat yang angker. Tidak hanya di desa kami, tapi sampai ke desa-desa tetangga. Semua orang tahu reputasinya. Orang-orang tua sering bilang, aja sembrono nenek melebu alas kono le. Ora kabeh sing kowe delok iku manungsa. Jangan sembarangan masuk ke hutan sana nak. Tidak semua yang kau lihat itu manusia. Kata-kata itu dulu hanya terdengar seperti peringatan klise, tapi entah kenapa selalu membuat bulu kuduku merinding. Yang paling membuat Gunung Lanjari terkenal bukan hanya karena banyak orang hilang di sana, tapi karena sebuah cerita yang diwariskan turun-temurun. Cerita itu tentang pasar iblis. Pasar yang katanya tidak bisa dilihat sembarangan orang. Pasar itu hanya muncul di malam-malam tertentu, saat bulan menghilang dari langit, ketika malam benar-benar gelap. Tidak ada tanggal pasti, tidak ada tanda pasti. Hanya orang-orang tertentu yang bisa diundang untuk masuk. Isinya, makhluk-makhluk yang bentuknya jauh dari kata manusia. Mereka menjual segala macam barang yang tak mungkin ada di dunia nyata. Emas yang tak pernah habis, perhiasan yang bisa menyembuhkan penyakit, kain yang membuat pemakainya tak terlihat, dan bahkan buku yang bisa mengubah nasib seseorang. Tapi, semua itu tidak gratis. Harga yang harus dibayar tidak bisa ditawar. Tumbal nyawa. Dan tumbalnya bukan hanya hewan, melainkan manusia yang punya hubungan darah dengan pembeli. Waktu kecil, aku selalu menganggap cerita itu hanya dongeng menakut-nakuti anak-anak. Orang tuaku pun tidak pernah membicarakannya secara serius. Ibuku hanya bilang, kalau malam, jangan keluar rumah, apalagi sendirian. Tidak semua jalan akan membawamu pulang. Kalimat itu terasa puitis waktu aku kecil. Tapi ketika aku tumbuh besar, aku sadar itu sebenarnya peringatan. Masa kecilku sebenarnya cukup biasa. Aku suka bermain layang-layang di lapangan bersama teman-teman, memanjat pohon jambu di belakang rumah, dan kadang membantu ayah menjemur kopi. Ayahku seorang petani kopi sekaligus tukang kayu. Dia orangnya pendiam, tapi tegas. Satu hal yang kuingat tentang ayah adalah dia jarang sekali marah. Tapi kalau marah, tatapannya bisa membuat siapapun terdiam. Tapi semua berubah ketika aku berusia 15 tahun. Saat itu, perilaku ayah mulai aneh. Dia sering keluar malam, bahkan ketika cuaca sedang buruk. Kadang dia kembali menjelang subuh, kadang tidak pulang sama sekali sampai sore. Ibuku bertanya, tapi ayah hanya menjawab singkat, ada urusan. Tidak pernah dijelaskan urusan apa. Yang membuatku semakin curiga adalah ketika suatu malam aku terbangun karena mendengar suara di dapur. Waktu itu jam menunjukkan pukul 12, lewat sedikit. Suara langkah pelan terdengar jelas, seperti orang berusaha tidak membangunkan siapapun. Aku keluar dari kamar dengan hati-hati. Dari sela pintu, aku melihat ayah sedang memasukkan sesuatu ke dalam sebuah bakul kecil. Isinya aneh, ayam hitam yang sudah disembelih, segelas kopi hitam pekat, dan kain merah yang dilipat rapi. Aku tahu, itu bukan makanan biasa. Setelah itu, ayah mengenakan jaket tebal dan keluar rumah. Aku mengintip dari jendela dan melihat dia berjalan ke arah jalan setapak menuju hutan. Tidak ada penerangan sama sekali, tapi dia berjalan seperti sudah hafal setiap batu di jalan itu. Besok paginya, ayah tidak pulang. Siang hari, warga mulai mencari. Mereka menyisir jalan setapak, memanggil nama ayah, bahkan beberapa orang masuk cukup jauh ke dalam hutan. Tapi hasilnya nihil. Ayah menghilang begitu saja. Di desa, desas-desus mulai terdengar. Ada yang bilang, ayah mungkin diserang binatang buas. Ada juga yang bilang, dia pergi merantau, diam-diam. Tapi yang paling sering dibicarakan secara bisik-bisik adalah dugaan kalau ayah terlibat pesugihan pasar iblis. Awalnya aku marah mendengar itu. Bagiku, ayah bukan tipe orang yang mau mengorbankan orang lain demi uang. Tapi ingatan tentang bakul berisi ayam hitam, kopi pahit,
Dan kain merah itu terus menghantui pikiranku. Itu bukan sesajen biasa yang dipakai orang desa untuk acara syukuran atau selamatan. Itu seperti bagian dari ritual. Sejak kepergian ayah, suasana rumah menjadi dingin. Ibu jarang bicara, dan aku sering melihatnya duduk termenung sambil menatap jalan setapak ke arah gunung. Kadang aku mendengar dia bergumam pelan, seperti berbicara sendiri, "Kowe janji ora bakal lunga adoh. Toh, kamu janji tidak akan pergi jauh kan?" Malam-malam di rumah semakin panjang. Setiap angin bertiup membawa bau tanah basah dari gunung. Aku merasa seperti sedang diawasi. Kadang, aku juga mulai mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Langkah kaki di halaman, bisikan di dekat jendela, atau suara tertawa kecil yang langsung menghilang ketika aku mencoba melihat keluar. Yang paling menakutkan adalah mimpi-mimpi aneh yang mulai sering aku alami. Dalam mimpi itu, aku selalu berada di sebuah pasar yang remang-remang, di tengah hutan. Lampu-lampu berwarna merah keemasan bergelantungan, tapi cahayanya seperti berdenyut. Hidup, meja-meja dipenuhi barang-barang aneh, perhiasan yang bergerak, seperti binatang, koin emas yang mengeluarkan darah, dan kain-kain yang melayang pelan di udara. Para penjualnya tidak punya wajah yang bisa disebut normal. Ada yang matanya terlalu besar, ada yang kepalanya miring ke belakang, dan ada yang mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Di antara kerumunan itu, aku selalu melihat ayah duduk di sebuah bangku kecil, menatapku tanpa ekspresi. Tapi setiap kali aku mencoba mendekat, jaraknya selalu terasa semakin jauh, dan tiba-tiba aku terbangun dengan napas terengah-engah. Aku tidak tahu apakah itu hanya mimpi atau undangan yang mulai datang padaku. Yang aku tahu, rasa penasaran dan takut itu tumbuh bersamaan. Dan entah kenapa, setiap kali aku melihat ke arah Gunung Lanjari di malam hari, aku merasa seperti ada cahaya samar yang memanggil. Beberapa hari sebelum ayah hilang, aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Setiap sore, ketika matahari mulai turun dan udara mulai dingin, ayah selalu duduk sendirian di teras. Dia tidak seperti biasanya yang suka menyapa tetangga atau mengajak ngobrol aku dan ibu. Matanya kosong, menatap jauh ke arah jalan setapak yang menuju hutan di kaki Gunung Lanjari. Kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Tapi di teras itu tidak ada siapapun kecuali dia. Aku pernah mencoba mendekat, berharap bisa mendengar apa yang dia ucapkan. Tapi begitu aku berdiri di sampingnya, dia langsung diam, lalu menghela napas panjang. "Leh, masuklah, udara sore nggak baik buat anak-anak," katanya datar. Tanpa menoleh, ada nada aneh di suaranya, seperti berat dan tidak tulus. Aku, perintahnya. Tapi perasaan aneh itu tidak hilang. Saat aku masuk ke rumah dan mengintip dari jendela, kulihat dia kembali menggerakkan bibirnya. Matanya tetap kosong. 2 malam sebelum ayah hilang, aku terbangun karena suara berderit pelan dari pintu dapur. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Udara malam begitu dingin, dan aku bisa mencium bau kopi hitam yang pekat, bercampur aroma anyir yang menusuk hidung. Aku berjalan pelan keluar kamar. Kaki telanjangku menyentuh lantai kayu yang dingin. Dari celah pintu dapur yang sedikit terbuka, kulihat ayah sedang berdiri di meja kayu, menata sesuatu di dalam sebuah bakul kecil. Mataku langsung membelalak ketika melihat isinya. Seekor ayam hitam yang sudah disembelih, darahnya masih menetes sedikit, segelas kopi hitam yang asapnya tipis, dan selembar kain merah yang dilipat rapi. Ayah memegang setiap benda itu dengan hot, seolah benda itu bukan sesuatu yang seharusnya disentuh sembarangan. Dia lalu mengambil sebotol air yang warnanya agak keruh, menuangkannya sedikit ke atas ayam, sambil berbisik pelan. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi aku menangkap 1-2 kata dalam bahasa Jawa yang membuatku merinding. Kulo nyuwun, kulo siap, sing penting. Suaranya lirih, seperti berbicara kepada seseorang yang berdiri di depannya. Padahal, aku tidak melihat siapapun di sana. Setelah itu, dia menutup bakulnya, mengambil jaket tebal, dan menyampirkan tas kain di bahunya. Aku mundur beberapa langkah, takut kalau dia memergokiku mengintip. Ayah membuka pintu belakang, lalu melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Aku mendekat ke jendela, dan melihat dia berjalan menyusuri jalan tanah yang menuju hutan. Malam itu gelap sekali. Tidak ada bintang, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Anehnya,
Ayah tidak membawa lampu atau senter, tapi dia berjalan seperti hafal setiap langkah. Aku sempat ingin mengikutinya, tapi ada rasa takut yang menahan kakiku. Seolah ada suara dalam kepalaku yang berkata, "Jangan ikut, Le, ojo melu-melu, jangan ikut campur." Aku tidak tahu suara itu berasal dari pikiranku sendiri atau dari tempat lain. Besok paginya, ayah tidak pulang. Ibu mulai cemas. Dia menunggu di teras sejak fajar. Matanya terus memandang ke arah jalan setapak yang menuju. Aku bisa melihat jemarinya menggenggam ujung kain jaritnya erat-erat, pertanda dia sedang berusaha menahan panik. Menjelang siang, ibu memutuskan meminta bantuan tetangga. Beberapa lelaki desa berkumpul di depan rumah kami. Mereka membawa parang, tongkat kayu, dan senter besar. Ada yang mencoba menenangkan ibu, ada juga yang langsung berjalan ke arah hutan. Aku ikut berdiri di dekat gerbang rumah, memandangi mereka menghilang di balik pepohonan. Dalam hati, aku tahu pencarian itu tidak akan mudah. Sore harinya, rombongan itu kembali. Wajah mereka lelah, baju mereka kotor oleh lumpur, dan beberapa ada yang bajunya robek terkena duri. Mereka tidak menemukan apapun, bahkan jejak kaki ayah pun tidak ada. Ibu menangis, tapi tangisannya ditahan agar tidak terdengar oleh banyak orang. Malam itu, desa menjadi sunyi sekali. Tidak ada suara radio dari rumah tetangga, tidak ada anak-anak yang bermain di halaman. Semua orang seperti sengaja menutup diri. Aku duduk di ruang tengah bersama ibu. Dia hanya diam, menatap lantai, bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Di luar, aku mendengar beberapa orang dewasa berbicara pelan di pos ronda. Aku mencoba mendengar tanpa terlihat sedang menguping. Mungkin dia tersesat atau jatuh ke jurang, kata salah satu. Tapi suara lain yang lebih pelan berkata, "Aku wis ngerti, iki dudu tersesat. Iki ana hubungannya karo pasar iblis." Aku merasakan darahku berdesir mendengar itu. Dia bilang ini ada hubungannya dengan pasar iblis. Sejak malam itu, pandangan orang-orang desa kepadaku dan ibu berubah. Mereka tetap bersikap ramah di depan, tapi aku bisa merasakan tatapan mereka yang penuh rasa ingin tahu, sekaligus takut. Setiap kali aku lewat, ada bisik-bisik yang berhenti begitu aku mendekat. Rasanya seperti semua orang tahu sesuatu yang aku tidak tahu. 3 hari setelah ayah hilang, aku mulai mengalami hal-hal aneh. Saat duduk di teras sore hari, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Aku menoleh ke arah hutan, dan di antara pepohonan yang rimbun, aku melihat sesuatu bergerak cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Saat aku mencoba fokus, tidak ada apa-apa di sana, tapi aku yakin aku melihatnya. Malamnya, aku kembali terbangun. Kali ini bukan karena suara, tapi karena bau. Bau anyir darah yang sangat menyengat, bercampur aroma kopi yang pahit. Bau itu datang dari luar jendela kamarku. Dengan pelan, aku bangkit dan mencoba mengintip lewat tirai. Aku tidak melihat siapapun, tapi di tanah, tepat di bawah jendela, ada jejak kaki. Jejak kaki telanjang, tapi ukurannya lebih besar dari kaki manusia biasa. Jejak itu mengarah menjauh ke jalan setapak yang sama, menuju hutan. Aku tidak bisa tidur lagi malam itu. Perasaanku bercampur antara takut dan penasaran. Dalam pikiranku, wajah ayah terus muncul, tapi kali ini dengan sorot mata kosong seperti saat dia duduk di teras. Sejak saat itu, aku mulai yakin, apapun yang terjadi pada ayah, itu bukan sekadar orang hilang di hutan. Ada sesuatu yang memanggilnya. Sesuatu yang mungkin dia sendiri sudah datangi berulang kali sebelum malam terakhir itu. Dan aku tahu, entah cepat atau lambat, hal itu juga akan memanggilku. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Bayangan ayah terus datang dan pergi di kepalaku. Rasanya aku seperti mendengar langkahnya di halaman, atau suara batuknya yang khas dari teras. Tapi, setiap kali aku mengecek, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku duduk di tepi ranjang, memandang senter kecil yang biasa kugunakan saat mencari kayu bakar di sore hari. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena aku tahu aku akan melakukan sesuatu yang selama ini selalu dilarang. Udara malam menusuk tulang, tapi aku tetap melangkah keluar. Senter di tanganku terasa berat, padahal ukurannya kecil. Langkahku pelan melewati pekarangan rumah, berusaha tidak menimbulkan suara yang bisa membangunkan ibu. Jalan setapak di belakang rumah terlihat gelap pekat, hanya lingkaran cahaya kecil dari senter yang menuntunku. Begitu aku masuk ke mulut hutan,
semua suara desa hilang. Tidak ada suara ayam, tidak ada anjing menggonggong, bahkan suara angin pun terasa tertahan di antara pepohonan tinggi. Hanya suara jangkrik yang terdengar, monoton, seakan-akan menandai setiap detik aku melangkah lebih dalam. Tanah di bawah kakiku dingin dan agak basah. Dedaunan kering berderak pelan setiap kali kupijak. Semakin jauh, udara terasa lebih berat. Bau lembab bercampur dengan aroma tanah basah. Tapi di balik itu ada sesuatu yang lebih menusuk. Bau amis yang perlahan berubah menjadi anyir darah. Aku menghentikan langkah, mencoba memastikan apakah aku hanya berhalusinasi. Tapi semakin aku menarik napas, bau itu semakin jelas. Bulu kudukku meremang. Bau darah di hutan malam bukanlah hal yang wajar. Naluriku mengatakan untuk berbalik pulang. Tapi ada dorongan lain di dalam diriku yang memaksa untuk terus maju. Aku berjalan lebih cepat, meski napasku mulai memburu. Tiba-tiba, dari kejauhan, aku melihat cahaya. Bukan cahaya putih atau kuning seperti lampu rumah, tapi cahaya merah keemasan yang berkelap-kelip, seperti berasal dari lentera atau lampu minyak. Warnanya hangat tapi aneh, seolah bukan berasal dari api biasa. Lampu itu seakan hidup, berdenyut pelan seperti detak jantung. Langkahku melambat. Aku mencoba mengintip dari balik batang pohon besar. Dari jarak itu, aku bisa melihat sesuatu yang membuatku membeku. Ada keramaian, seperti pasar malam, tapi bentuknya tidak biasa. Meja-meja berderet, dipenuhi barang-barang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Ada koin emas yang meneteskan cairan merah seperti darah segar, kain sutra yang melayang-layang di udara tanpa disentuh, toples kaca berisi bola mata yang bergerak, dan patung-patung kecil dengan wajah manusia yang matanya berkedip pelan. Suara-suara terdengar samar. Aku mendengar Tower Manowar, tapi bahasa yang mereka gunakan asing, bercampur dengan nada-nada rendah yang membuat telingaku sakit. Sesekali ada yang tertawa, tapi tawa itu terlalu panjang dan bernada melengking, membuat bulu kudukku semakin berdiri. Dan saat mataku menelusuri kerumunan itu, jantungku langsung berdegup kencang. Aku melihat ayah. Dia duduk di sebuah bangku kecil di depan lapak yang dijaga oleh sosok tinggi besar. Sosok itu berkulit hitam legam, matanya merah menyala, dan tanduknya melengkung ke belakang. Tangannya besar, jarinya panjang, dan di tangannya ada sebuah buku tebal dengan halaman yang bergerak-gerak sendiri, seperti tertiup angin yang tidak ada. Aku menahan napas. Ayah terlihat pucat, matanya sayu, tapi bibirnya bergerak seperti sedang berbicara. Sosok bertanduk itu mendengarkan dengan senyum tipis, lalu menatap buku di tangannya. Sesekali, dia melirik ke sekeliling, seolah mencari sesuatu atau seseorang. Aku ingin memanggil ayah, tapi suaraku tercekat. Kakiku seperti terpaku di tanah. Saat itu aku sadar, para pembeli dan penjual di pasar ini bukan manusia. Ada yang kepalanya seperti kambing, tapi tubuhnya seperti manusia. Ada yang mukanya rata tanpa mata dan mulut, tapi dari dadanya keluar suara. Ada yang tubuhnya berlipat-lipat, seperti cacing raksasa, melingkar di belakang lapaknya sambil menawarkan kalung emas yang tampak berdenyut seperti urat nadi. Aku menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Rasanya seperti menelan pasir. Aku tahu aku tidak seharusnya ada di sini, tapi pandanganku terkunci pada ayah. Dia mengambil sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat, darahnya sendiri. Dia menyerahkannya pada sosok bertanduk itu dengan kedua tangan yang bergetar. Suara berat terdengar, meski jaraknya cukup jauh. Sing penting, janji kowe kudu tepati. Kata-kata itu menggema di kepalaku, padahal aku yakin suara itu tidak diucapkan langsung ke arahku. Ayah mengangguk pelan, lalu entah bagaimana, sosok bertanduk itu menghentikan kegiatannya dan menoleh tepat ke arahku. Matanya yang merah menyala menembus kegelapan. Senyumnya melebar, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu tajam dan terlalu banyak untuk disebut manusia. Siji maneh, penonton anyar, ucapnya pelan, tapi terdengar jelas di telingaku. Seketika, semua lampu pasar meredup. Suara-suara hilang. Para makhluk itu berhenti bergerak dan serentak menoleh ke arahku. Puluhan pasang mata yang bentuknya aneh, besar, kecil, bulat, bahkan ada yang menyala hijau, kini tertuju padaku. Nafasku terhenti. Sesaat, aku merasa tubuhku ringan, seperti akan jatuh pingsan. Tapi di saat yang sama, kakiku mulai bergerak mundur, perlahan,
lalu semakin cepat. Aku berbalik dan berlari, tidak peduli kemana arah kakiku membawaku. Suara langkah-langkah berat terdengar dari belakang, diikuti suara menyeret yang panjang, seperti sesuatu yang besar dan licin sedang mengikutiku. Di sela-sela desah nafasku, aku mendengar suara ayah, lirih tapi jelas. "Bima, ojo ninggol aku. Jangan tinggalkan aku." Suara itu membuat langkahku goyah. Sebagian diriku ingin berhenti dan kembali, tapi dorongan untuk bertahan hidup jauh lebih kuat. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa keluar dari hutan malam itu. Semua terasa kabur. Yang kuingat hanyalah cahaya merah keemasan yang perlahan memudar di belakangku, bau amis yang terus menempel di hidung, dan tatapan mata merah menyala yang seakan menembus sampai ke dalam pikiranku. Ketika akhirnya aku melihat cahaya rumah dari kejauhan, kakiku hampir menyerah. Aku terhuyung masuk ke pekarangan. Napasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat dingin. Begitu aku membuka pintu, ibu berdiri di ruang tengah dengan wajah pucat, seperti tahu persis dari mana aku baru pulang. Dia tidak bertanya, hanya menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kau wis delok tuh? Kamu sudah melihatnya kan?" Aku tidak menjawab. Tenggorokanku terkunci. Aku hanya berdiri di sana, menatap ibu, sambil berusaha menghapus dari ingatanku semua yang baru saja kulihat. Tapi di dalam hati, aku tahu, itu tidak akan pernah bisa hilang. Aku berusaha menahan napas ketika mataku menangkap semua pemandangan yang ada di depanku. Pasar itu benar-benar nyata, dan setiap detiknya terasa seperti mimpi buruk yang berjalan pelan. Meja-meja panjang tersusun acak, tidak rapi seperti pasar manusia. Ada yang terbuat dari kayu busuk penuh lumut, ada yang dari tulang belulang binatang yang tersusun rapi, bahkan ada yang hanya berupa kain hitam terbentang di tanah, dagangan di atasnya. Astaga, aku sampai harus menutup mulut supaya nggak muntah. Ada kepala kambing yang masih segar, matanya berkedip-kedip seolah hidup. Mulutnya bergerak seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi suaranya hanya berupa desisan lirih. Ada perhiasan yang bentuknya indah, tapi seluruh permukaannya berdenyut pelan seperti jantung manusia. Aku bahkan melihat cincin emas yang mengeluarkan darah dari sela-selanya, menetes ke wadah kecil di bawahnya. Para penjualnya, Tuhan, bukan manusia. Ada yang setengah ular, tubuh bagian bawahnya melata di tanah, sisiknya berkilau terkena cahaya merah keemasan pasar ini. Ada yang mukanya rata, benar-benar tanpa mata, hidung, atau mulut, hanya kulit pucat yang licin seperti lilin. Lalu ada yang terlalu banyak mata, sampai-sampai aku nggak tahu harus menatap yang mana. Matanya berputar-putar sendiri, bergerak, seperti sedang mengawasi semua arah sekaligus. Aku berusaha mundur, tapi kakiku malah terpaku di tanah. Dan saat aku menoleh ke kiri, aku melihatnya. Ayah. Dia duduk di depan sebuah lapak yang lebih besar dari yang lain. Lapaknya terbuat dari kayu hitam dengan ukiran aneh seperti huruf yang gak pernah kulihat sebelumnya. Di depannya duduk sosok tinggi berkulit hitam legam, tanduknya melengkung ke belakang seperti tanduk kerbau, tapi jauh lebih besar. Matanya merah menyala, dan di tangannya ada buku besar dengan halaman yang bergerek-gerok sendiri, seperti ada sesuatu yang merangkak di dalamnya. Ayah bicara pelan. Aku nggak bisa dengar jelas, tapi dari gerak bibirnya, sepertinya dia sedang menyebutkan nama, mungkin nama seseorang. Sosok bertanduk itu mengangguk pelan, lalu jarinya yang panjang dan runcing menelusuri halaman buku yang tampak basah. Aku mendengar suara seperti kertas yang dirobek, tapi saat kulihat, halaman itu justru seperti kulit manusia yang disobek perlahan. Hatiku berdetak kencang. Aku mau teriak, mau memanggil ayah, tapi suara seperti tercekat di tenggorokan. Tiba-tiba, tanpa sadar, aku melangkah mendekat. Beberapa makhluk yang lewat di depanku menatap sekilas. Sebagian mendesis, sebagian hanya mengendus-endusku. Aku bau amis, anyir, bercampur aroma dupa yang terlalu pekat. Ketika jarakku tinggal beberapa meter dari ayah, aku melihat sesuatu yang membuatku makin kaku. Di samping lapak sosok bertanduk itu, ada sebuah papan tipis terbuat dari tulang, dan di atasnya terukir tulisan dengan darah, "Sing lebu kene, ora ana metu tanpa rega." Aku langsung merinding. Kata-kata itu dalam bahasa Jawa, artinya kurang lebih, siapa yang masuk sini,
gak akan keluar tanpa bayar harga. Ayah tiba-tiba menoleh, matanya sayu, tapi bibirnya tersenyum tipis. Senyum yang aneh. Bukan senyum lega, melainkan senyum seperti sudah menyerah. Dia mengangkat tangannya pelan, seolah menyuruhku diam. Aku ingin maju, tapi sosok bertanduk itu menoleh padaku. Senyumnya, oh Tuhan, senyumnya sangat lebar. Lebih lebar dari batas wajah manusia normal. Anak, ini, ikut, tawar-menawar juga, suaranya berat, bergema, seolah keluar dari dalam gua. Aku gemetar, aku cuma mau ambil ayahku. Jawabku terbata-bata. Sosok itu tertawa kecil. Suaranya membuat udara di sekitarku bergetar. Yang sudah menulis namanya di buku ini tidak bisa kembali tanpa bayar. Dia menunjuk ke halaman yang tadi dibuka. Di situ aku melihat nama ayahku, tertulis dengan tinta yang meneteskan darah segar. Aku mencoba meraih tangan ayah, tapi tiba-tiba ada makhluk setengah ular yang melilit kakiku. Ora aiso. Wis kadong, bisiknya di telingaku. Suaranya berdesis. Aku panik, mencoba menendang, tapi lilitannya makin kuat. Sosok bertanduk itu lalu mendorong sesuatu ke arah ayah. Sebuah kotak kecil berwarna hitam pekat. Permukaannya halus, tapi seperti hidup. Sesekali aku melihatnya berdenyut. Hadiah pertamamu, katanya. Ayah menerimanya dengan tangan gemetar. Saat kotak itu sedikit terbuka, aku melihat kilatan, emas, dan jari manusia. Aku terengah, merasa mual, tapi ayah hanya menutupnya kembali dan menyelipkannya di bawah bajunya. Sekarang, waktunya bayar, ujar sosok itu. I menendak. Dia tidak berkata apa-apa, hanya memandangku sekali lagi. Matanya penuh air, tapi wajahnya tetap tenang. Lalu, sosok bertanduk itu membuka tangannya, dan dari telapak tangannya keluar sesuatu yang seperti asap hitam pekat, bergerak cepat, langsung menyelimuti ayahku. Aku teriak, mencoba meraih ayah, tapi semua makhluk di pasar itu menoleh padaku. Terus pandangan ratusan mata yang bentuknya aneh membuatku hampir pingsan. Beberapa di antara mereka tertawa kecil, beberapa berbisik dengan bahasa yang tidak kupahami, tapi nadanya jelas mengejek. Asap hitam itu masuk ke tubuh ayah, dan saat menghilang, aku melihat wajahnya berubah pucat, matanya kosong. Sosok bertanduk, lalu mengangguk, seolah puas. Sekarang dia milikku, katanya. Menatapku dengan tatapan yang menusuk sampai ke tulang. Aku gemetar, rasanya kakiku lemas. Aku mencoba berpikir, bagaimana caranya keluar dari sini. Tapi setiap jalan yang kulihat, penuh dengan makhluk-makhluk itu. Pasar ini seperti tak berujung. Lampu-lampunya yang merah keemasan berkelap-kelip, tapi semakin lama, cahaya itu terasa seperti makin menelan pandanganku. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dan dingin menyentuh pundakku. Aku menoleh cepat. Seorang wanita berambut panjang, matanya hitam polos tanpa putih, berdiri di belakangku. Kalau mau keluar, ikuti aku, tapi jangan menoleh, katanya pelan. Sebelum aku sempat bertanya, dia berjalan cepat, menembus kerumunan. Aku menoleh sebentar ke arah ayah, tapi dia sudah tidak melihatku lagi. Dia hanya duduk, memegang kotak hitam itu, sementara sosok bertanduk menutup bukunya perlahan. Aku menggigit bibirku sampai terasa darah. Lalu, dengan berat hati, aku mengikuti wanita itu, berharap masih ada jalan keluar dari tempat terkutuk ini. Tapi, di sudut mataku, aku sempat melihat papan tulang itu lagi. Tulisan darahnya seakan berubah kini berbani, ditulis. Dan entah kenapa, aku mulai merasa mungkin yang dimaksud papan itu bukan hanya ayahku. Aku menahan napas, tubuhku gemetar di balik pohon besar yang kulitnya dipenuhi lumut tebal. Kata-kata itu masih terngiang di telingaku. Anakmu akan jadi penggantimu. Aku tidak mengerti sepenuhnya maksudnya, tapi dari nada suaranya, itu terdengar seperti sebuah hukuman, bukan hadiah. Dadaku terasa sesak, jantung berdegup begitu kencang, sampai aku takut suaranya terdengar oleh mereka. Ayah masih duduk di hadapan makhluk tinggi berkulit hitam legam itu. Cahaya lampu-lampu pasar yang merah keemasan membuat tanduknya memantulkan kilau aneh. Di tangannya, botol berisi darah ayahku bergetar pelan, seolah isinya masih hidup. Makhluk itu kemudian memegang botol itu dengan kedua tangannya, menatapnya, seperti sedang melihat sesuatu yang sangat berharga, tapi lalu gerakannya berhenti. Perlahan,
Kepalanya menoleh ke arahku. Aku bisa melihat matanya yang seperti bara menyala di kegelapan. Bibirnya tersenyum, tapi itu bukan senyum ramah. Itu senyum yang membuat bulu kudukku merinding dari ujung kaki sampai tengkuk. Setu, penonton lagi, ucapnya pelan. Tapi setiap kata seperti diseret oleh suara gaib yang bergema di telingaku. Bagus. Aku menelan ludah, tapi tenggorokanku kering. Dari sudut mataku, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Semua makhluk di pasar itu, yang tadinya sibuk bertransaksi, menjual benda-benda aneh, atau menawar dengan bahasa yang tidak ku mengerti, perlahan berhenti. Lampu-lampu pasar redup. Warna merahnya merembes menjadi gelap seperti darah beku. Lalu satu persatu, mereka menoleh ke arahku. Mataku membesar. Ada yang menatapku dengan mata yang terlalu banyak. Ada yang matanya justru kosong dan gelap. Tapi aku tetap bisa merasakan tatapan mereka menusuk ke dalam pikiranku. Suara langkah kaki mulai terdengar berat, menyeret. Ada juga yang berderap. Cepat, aku mundur selangkah. Tapi tanah di belakangku lembek seperti lumpur. Kaki kiriku nyaris tenggelam setengah mata kaki, membuatku panik. Senter di tanganku bergetar. Sinarnya tak lagi membantu, malah membuat bayangan mereka semakin menyeramkan. Ayah berdiri. Dia berusaha melangkah ke arahku, tapi makhluk bertanduk itu menahan bahunya. Jangan, perjanjian belum selesai, katanya. Lalu ia memandangku lagi. Kali ini matanya berkilat lebih terang. Bima, ucapnya, dan aku terkejut. Makhluk itu tahu namaku. Sini, kau sudah dipanggil. Aku gak mau. Suaraku bergetar, tapi terdengar cukup keras. Beberapa makhluk di sekitar malah tersenyum aneh, seakan menertawakan keberanianku yang sia-sia. Ayah terlihat semakin panik. Bima, lari, katanya keras. Tapi begitu ia berkata begitu, dua makhluk tinggi berbadan kurus seperti tengkorak melangkah cepat, memegang kedua lengannya. Ayah meronta, tapi kekuatan mereka jauh di luar nalar. Aku berbalik, mencoba berlari, tapi langkahku terasa berat, seolah tanah di bawahku menarikku kembali. Dari arah depan, aku mendengar suara yang membuat telingaku panas semacam bisikan, tapi dalam bahasa yang gak ku mengerti. Meren, cedak kene, ra, usah wedi, sini dekat sini. Jangan takut. Suara itu terdengar dari banyak arah sekaligus. Aku melihat ke samping seorang penjual dengan wajah setengah hancur berdiri sambil menawarkan sesuatu. Tangannya memegang sebuah kalung emas yang berkilau. Tapi dari setiap mata kalung itu menetes cairan hitam pekat. Ambil ini, dan kau bisa bebas, katanya. Suaranya mendesis seperti ular. Aku tahu itu jebakan. Makhluk bertanduk mulai melangkah ke arahku. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar halus. Kau pikir, Bima, orang tuamu datang ke sini tanpa tujuan? Dia mau kau selamat. Tapi keselamatan itu ada harganya. Tangannya yang besar dan hitam itu terangkat, menunjuk ke arahku. Bayarlah dengan dirimu. Aku merasa dadaku semakin sesak. Senterku berkedip-kedip, lalu mati sama sekali. Gelap, menelan semua. Tapi lampu-lampu merah di pasar menyala lagi. Kali ini lebih terang, memandikan segala sesuatu dengan cahaya seperti darah segar. Aku bisa melihat semua makhluk itu mulai bergerak mendekat, mengelilingiku. Ayah berhasil meronta dan berteriak, "Lari, Bima, lari!" Tapi suaranya tenggelam oleh sorak-sorai aneh dari para makhluk itu. Sorakan mereka bukan seperti manusia, bersorak lebih mirip suara tulang patah, kaca retak, dan logam beradu, bercampur jadi satu. Aku melangkah mundur lagi. Lalu tiba-tiba sesuatu mencengkeram pergelangan tanganku. Cengkeraman itu dingin, tapi kuat sekali. Aku menoleh, dan hampir berteriak. Itu adalah tangan anak kecil, tapi kulitnya pucat seperti kertas. Matanya kosong tanpa bola mata. Main sama aku, katanya pelan, lalu menarikku ke arah gang kecil di antara lapak-lapak pasar. Aku terseret. Masuk. Suara makhluk-makhluk lain mulai terdengar lebih jauh, tapi aku masih bisa mendengar tawa makhluk bertanduk. Kau bisa lari, tapi tidak bisa sembunyi, Bima. Pasar ini akan menemukanmu lagi. Aku ingin berteriak memanggil ayah, tapi tenggorokanku terkunci. Anak kecil itu terus menarikku, melewati lapak-lapak yang makin aneh. Satu lapak penuh tanggen manusia yang bergerak sendiri. Lapak lain berisi topals-topals kaca dengan kepala manusia yang matanya bergerak mengikuti kami. Aku hampir muntah.
Akhirnya kami sampai di sebuah lorong sempit, dan anak kecil itu berhenti. Koe kudamatu saiki. Nekora, kaora, iso bali. Kau harus keluar sekarang. Kalau tidak, kau tidak bisa kembali selamanya. Suaranya berubah, lebih berat, dan matanya yang kosong tiba-tiba dipenuhi warna hitam. Sebelum aku sempat bertanya, dia mendorongku keras sekali. Tubuhku terjatuh ke tanah keras, dan aku sadar, aku sudah tidak berada di pasar itu lagi. Aku terengah-engah, melihat sekeliling aku kembali di hutan, sendirian, senterku mati di tangan. Tapi dari jauh, aku masih bisa melihat cahaya merah. Keemasan pasar itu berkelap-kelip, dan suara makhluk bertanduk yang berkata, perjanjian belum selesai. Aku langsung lari sekengkeng-kengkengnya, tanpa peduli cabang-cabang pohon yang menghantam wajah dan lenganku. Rasa perihnya bahkan gak sempat aku rasain, karena di belakangku, suara langkah-langkah itu makin jelas. Bukan suara langkah biasa, tapi seperti tulang kering yang memukul tanah keras. Tok-tok, cepat, ritmenya teratur, dan entah kenapa terdengar seperti semakin dekat. Senterku tiba-tiba mati. Gelapnya hutan malam itu terasa kayak kain hitam pekat yang menutup seluruh. Gak ada cahaya bulan, gak ada kilau bintang, hanya hitam dan suara nafasku yang berat. Aku cuma bisa berlari, mengikuti ingatan jalan pulang, mencoba mengingat setiap belokan dan tanjakan yang kulewati tadi. Tapi masalahnya, di dalam hutan malam, semuanya terasa sama. Pohon-pohon menjulang dengan bentuk mirip akar-akar mencuat seperti cepet. Dan setiap langkah salah, berarti aku makin jauh dari jalan keluar. Suara di belakangku berubah sekarang gak cuma satu. Ada beberapa, entah berapa, tapi langkahnya bertumpuk, saling bersahutan. Kadang terdengar dari kiri, kadang dari kanan, kadang dari belakang, dan sesekali seperti datang dari depan. Jantungku sudah seperti mau meledak. Tubuhku gemetar, tapi kaki ini terus lari. Lalu, di sela semua suara itu, aku mendengar satu suara yang membuatku hampir berhenti. Suara ayah, serak, berat, dan putus-putus, seperti orang yang kehabisan napas. Bima, jangan tinggalkan aku. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menoleh. Itu bukan ayah. Itu bukan ayahku. Hatiku berulang kali mengulang kalimat itu, tapi suaranya terus memanggil. Kali ini lebih pelan, lebih menyayat hati. Le, kene, tolongi aku. Nada, bahasa Jawa, itu menusukku. Kata Le yang biasanya keluar dari mulut ayah saat memanggilku dengan penuh kasih, sekarang terdengar seperti jerat. Aku tahu, sekali aku menoleh, entah apa yang akan kulihat dan aku gak mau tahu. Kakiku tersandung akar besar. Aku jatuh ke tanah. Tubuhku menghantam keras dedaunan basah dan lumpur dingin. Nafasku memburu, dan sebelum aku sempat bangkit, aku mendengar sesuatu. Langkah-langkah itu berhenti. Sunyi. Tapi sunyi itu lebih menakutkan daripada langkah mereka. Pelan-pelan, dari dalam gelap, terdengar suara seret, seperti sesuatu yang besar dan berat sedang diseret di tanah. Lalu, dari kegelapan, muncul cahaya samar. Merah temaram seperti di pasar tadi. Bukan cahaya api, tapi seperti cahaya dari sesuatu yang hidup. Cahaya itu bergerak, mendekat. Aku bangkit dan lari lagi. Kali ini tanpa peduli ke arah mana. Nafasku semakin sesak. Dadaku terasa seperti terbakar. Setiap kali aku berpikir sudah cukup jauh, suara itu muncul lagi. Langkah tulang, seret daging, dan suara ayah. Di tengah panik itu, aku melihat sesuatu bayangan pohon besar yang bentuknya aku kenal. Pohon ini bercabang mirip tanduk, dan di akarnya ada batu besar yang sering aku lewati kalau naik gunung waktu kecil. Ini bro, aku hampir sampai ke jalan setapak yang menuju desa. Aku memaksa kakiku berlari lebih cepat. Rasanya seperti semua tenaga di tubuhku tersedot habis. Tapi aku tahu, kalau aku berhenti, aku gak akan pulang. Lalu, dari belakang, suara itu berubah, bukan lagi memanggil namaku, tapi tertawa. Tawa berat, panjang dan bergema di seluruh hutan. Tawa itu seperti mendorong punggungku untuk berlari lebih cepat. Sampai akhirnya, aku melihat celah di pepohonan cahaya remang dari luar hutan. Aku hampir menangis lega. Beberapa langkah lagi, dan aku keluar dari hutan. Begitu kakiku menginjak tanah lapang di tepi desa, semua suara hilang, hening. Bahkan jangkrik pun diam. Yang tersisa
cuma bunyi nafasku sendiri, terengah-engah, bercampur dengan rasa kaget karena seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku menoleh sekilas ke arah hutan. Gelap, tak ada apa-apa. Seolah semua tadi cuma mimpi buruk. Tapi di hati, aku tahu itu nyata. Aku tahu mereka masih ada di sana, dan aku tahu mereka belum selesai denganku. Besok paginya, aku sadar di tepi jalan beraspal. Matahari sudah tinggi, tapi tubuhku terasa dingin, seperti semalaman tidur di atas batu basah. Kepalaku berat, napas masih tersengal, dan kaki seperti habis berlari puluhan kilometer. Aku berlari tanpa henti dari dalam hutan, sampai pandanganku gelap. Warga yang menemukanku bilang aku pingsan sejak subuh. Ada 2 orang bapek-bapak yang mengangkatku ke pinggir jalan. Katanya mereka tadi mau pergi ke ladang, dan kaget melihat aku tergeletak sendirian. Salah satu dari mereka adalah Pak Darmo, tetangga lama yang kenal dekat dengan ayah. Waktu aku cerita kalau ayah ada di dalam hutan dan harus diselamatkan, dia langsung diam. Tatapan matanya berubah aneh. Dia cuma bilang pelan, "Bima, wes, ora usah diomongke neng kene." Paham? Aku mengangguk. Walau hati rasanya memberontak. Aku mau teriak, mau maksa mereka ikut masuk hutan nyari ayah. Tapi entah kenapa lidahku keluh hari itu juga. Berita hilangnya ayah cepat menyebar. Orang-orang kampung ikut mencari. Polisi lokal didatangkan. Beberapa sukarelawan dari desa sebelah ikut membantu. Mereka menyisir hutan Gunung Lanjari, bawa anjing pelacak, bawa obor, bahkan sebagian bawa kembang 7 rupa dan dupa untuk penolak gangguan. Tapi hasilnya nihil, tidak ada jejak, tidak ada barang tertinggal, bahkan bekas pijakan pun seperti tidak pernah ada. Malam kedua, aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pasar itu muncul lagi. Lampu-lampu merah keemasan, meja-meja penuh barang menjijikkan, dan wajah meklek-meklok yang matanya menatap langsung ke dalam jiwaku. Aku mencoba memikirkan hal lain, tapi aroma amis darah dan suara geretak tulang dari langkah-langkah mereka terus membayang. Ketika akhirnya aku terlelap, aku bermimpi berada di pasar itu lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada keramaian seperti si lapak-lapak kosong Mahamaya, hanya menyisakan noda darah mengering. Di ujung jalan pasar, ada satu sosok yang berdiri menungguku. Tubuhnya tinggi, kulitnya hitam legam. Tanduknya melengkung ke belakang makhluk yang sama yang bicara dengan ayah malam itu. Dia melambai pelan, lalu menunjuk ke sebuah kursi kosong di depannya. "Duduklah Bima, warisan bapakmu menunggumu." Aku ingin berbalik dan kabur, tapi kakiku berat, seperti tertanam di tanah. Di atas meja di depannya, ada satu koin emas. Koin itu berkilat aneh. Warnanya seperti cahaya senja yang kemerahan. Tapi di salah satu sisinya, ada tetesan darah yang menetes pelan ke permukaan meja. Darahnya masih hangat. Makhluk itu tersenyum. "Dengan ini, kamu tidak akan pernah miskin. Semua yang kamu mau akan datang padamu." Aku menggeleng, berusaha memundurkan tubuh. Tapi kursi di belakangku tiba-tiba ada. Memaksaku duduk. Tanganku terangkat sendiri, seperti ada yang menggerakkan dari luar. Koin itu sekarang ada di telapak tanganku, basah oleh darah yang kental. Aku terbangun dengan teriakan. Napasku terengah, jantung seperti mau meledak. Lampu kamar masih menyala, tapi di meja kecil di sebelah ranjangku ada koin emas, sama persis dengan di mimpiku. Dan ya, darah menetes perlahan, meninggalkan bercak merah di kain taplak meja. Aku panik, langsung mengambil koin itu dengan kain dan membungkusnya. Aku lempar keluar jendela. Bunyi dentingnya terdengar jelas di halaman. Tapi keesokan paginya, waktu aku membuka mata, koin itu ada lagi di meja, bersih. Tapi tetap dengan tetesan darah yang baru. Hari-hari berikutnya, mimpi itu datang lagi. Kadang, aku tidak langsung berada di pasar, tapi di jalan setapaknya, aku mendengar suara-suara memanggil namaku dari kejauhan. Kadang itu suara makhluk-makhluk aneh, kadang suara ayah, "Bima, ayo, bapak kangen karo kowe." Setiap kali aku mencoba menjauh, jalan di mimpiku selalu berputar kembali ke pasar itu. Lapak-lapak yang sebelumnya kosong kini kembali penuh. Dagangan mereka semakin aneh. Ada mata manusia yang berkedip di dalam toples. Ada tangan yang bergerak jarak seperti mencari sesuatu. Ada jantung yang berdetak di atas piring. Para pedagangnya tersenyum,
memperlihatkan gigi yang tidak wajar. Mereka selalu mengajakku berbicara. Ambil saja satu barang, gratis. Asal kamu mau datang lagi besok. Ayo, Bima. Iki kanggo masa depanmu. Kabeh bakal makmur. Jangan sia-siakan warisan bapakmu. Aku selalu menolak, tapi rasa penasaran itu seperti racun. Koin emas di dunia nyata tidak pernah hilang. Aku sudah mencoba menguburnya di kebun, membuangnya ke sungai, bahkan membakarnya. Tapi setiap aku bangun, koin itu selalu ada di meja kamar, utuh dan tetap meneteskan darah segar. Suatu malam, aku terbangun dan mendengar suara langkah di dalam rumah. Pelan, berat, dan berirama seperti tulang kering, memukul lantai kayu. Dari celah pintu kamarku, kulihat bayangan bergerak tinggi dengan tanduk melengkung. Nafasku tercekat, bau amis darah memenuhi udara, sama persis seperti di pasar itu. Aku memejamkan mata dan pura-pura tidur. Suara langkah itu semakin dekat, sampai tepat di depan pintu kamar. Pintu berderit pelan. Dalam kegelapan aku merasakan tatapan itu. Beratnya terdengar jelas di telingaku. Waktu kita hampir habis, Bima. Pilihanmu cuma 2 ikat sekerang, atau pasar yang akan datang padamu. Aku tidak menjawab. Tubuhku kaku, napasku tahan. Dia tidak masuk, tapi sebelum pergi, aku mendengar bunyi denting koin jatuh ke lantai. Ketika aku membuka mata, di lantai kamar ada 2 koin emas. Keduanya meneteskan darah. Sejak malam itu, jumlah koinnya bertambah setiap aku bermimpi. 1 mimpi 1 koin baru. Sekarang, di meja kamarku ada puluhan koin. Darahnya membentuk genangan kecil yang tidak pernah kering. Aku mulai takut tidur, tapi rasa kantuk selalu menang. Dan setiap mimpi, jarak antara aku dan pasar itu semakin dekat. Aku tahu suatu saat aku akan sampai di sana lagi, dan mungkin tidak akan pernah kembali. Yang membuatku benar-benar ngeri adalah pagi tadi. Saat aku bangun, di kursi pojok kamar, ada seseorang duduk. Punggungnya menghadapku, tapi aku kenal postur itu. Ayah. Bajunya sama persis seperti malam terakhir aku melihatnya. Pelan-pelan dia menoleh. Wajahnya pucat dan matanya kosong. Bibirnya bergerak, berbisik. Warisanmu. Wis wai hei enak. Aku memejamkan mata, berharap itu hanya bayangan. Tapi ketika aku buka lagi, kursi itu kosong. Hanya ada 1 koin baru di atas meja. Dan darahnya terasa lebih hangat dari biasanya. Sekarang aku tidak tahu berapa lama aku bisa bertahan. Pasar itu memanggilku setiap malam. Kadang aku terbangun dengan telapak tangan basah oleh darah, walau aku tidak ingat memegang apapun. Dan setiap koin yang menumpuk, rasanya semakin sulit untuk menolak. Mungkin suatu hari nanti, orang akan menemukan aku hilang, sama seperti ayah. Dan mungkin mereka akan menemukan koin-koin itu, meneteskan darah, menunggu pemilik baru. Karena pasar itu tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya menunggu giliran.